Ditemukan gudang penyimpanan solar di dekat rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan, Pertamina, bukan dari kami. Kalau tadi kan dilihat, iya diukur. Ada tontonan itu. Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina itu. Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan di lokasi. Udah abang lihat lah, gitu. Artinya kita lihat aja. dengan pola itu tidak pernah merasa kehilangan. Ya dia kita nggak tahu nih seperti apa materi, nanti ditunggu dari Polda Sumatera Utara ya, dapatnya dari mana nanti kita dalamin lah. Ya, yang pasti kita akan menyampaikan ini juga ya. Ya saya sih berharapnya awareness juga dari masyarakat sekitar ya. Ini kan udah kita lihat ya, ini di tengah pemukiman ya. Mungkin bisa kalau ada yang mencurigakan bisa dilaporkan lah kepada aparat yang berwenang. Beberapa barang bukti yang kita amankan untuk keterangan daripada saksi-saksi yang mengatakan ada senjata laras panjang itu kita tidak dapatkan, tetapi kita hanya menemukan satu bungkus airsoft gun yang mana ada tertulis, dan kita akan cari pendalaman daripada saksi-saksi pemilik daripada airsoft gun maupun bungkus yang airsoft gun yang kita temukan ini. Jual beli barang tertentu ya, yang apakah ada izin atau tidak. Artinya apa? Tidak berhenti di etis, tapi ada faktor yuridis. Kenapa faktor yuridis? Kan ini seorang penegak hukum yang harusnya memproses cara itu gitu kan, tidak dengan menyuruh mengambil senjata api, kemudian terjadi penganiayaan dan ada pembiaran. Kan seharusnya seorang penegak hukum ya, apalagi seorang perwira, walaupun perwira menengah, tapi kan apa yang harus dilakukan dia harus tahu. Makanya KUHP mengancam dengan 304. Demikian pula kalau memang terlibat turut serta dalam penganiayaan, ya kena juga. Apalagi kalau dikaitkan pemberitaan terbaru. Raja Siregar ini penodong senjata, Pak. Pak Akhiruddin perintahkan Raja untuk masuk ke dalam rumah ambil senjata laras panjang. Inilah orangnya. Nah, cuman kan ini masih belum ada, saya nengok di BAP juga sama sekali belum ada dipanggil mungkin, Pak. Tapi ini termasuk yang nodongin senjata atas perintah Pak Akhiruddin. Termasuk ini salah satu abangnya Aditya yang dia bilang, aku hajar kau nanti. Ini juga jelas di videonya ada. Ini juga di BAP nggak dimasukin. Jadi kalau boleh dibantu ya, siapapun yang ada di situ Pak, yang menyaksikan penyiksaan anak saya, semoga bisa dipanggil lah, diadili Pak. Kita tidak boleh membiarkan ketika ada kejahatan ya lari gitu. Ini tidak lari, malah seolah-olah kan dengan kalimat kan ambil senjata gitu. Nah ini sekira harus diproses. Sekali lagi kan saat ini kan sekarang ada pamer, artinya pamer kekuatan, pamer kekayaan yang diperlihatkan oleh pejabat-pejabat tertentu, apalagi orang penegak hukum kan. Apalagi polisi sedang bersih-bersih loh ya. Ketika bersih-bersih sekarang kita dicontohkan oleh sebelumnya ada kasus dan sekarang ada kasus, kemudian sekarang kasusnya selalu dahului dengan pamer ya. Dan pameran itu kekayaannya tidak dilaporkan ke KPK, itu juga tanda tanya. Nah, ketika dia melakukan punya kekuatan rasa adiguna kata orang Jawa itu kan, ya jangan dibiarkan lah, jangan mentang-mentang dia seorang penegak hukum bisa melakukan semuanya, belagu lah kata orang Betawi. Ya harus disikat. Anggota polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendatangi gudang penyimpanan solar yang berada di dekat kediaman mantan Kabag Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut AKBP Akhiruddin Hasibuan Kamis 27 April 2023 siang. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman AKBP Akhiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumbar Raya Karya Dalam, Kecamatan Medan Halvetia, Medan. Dari pengamatan di lokasi, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Bau solar menyeruak tercium dari luar gudang. Gudang berlantai tanah ini juga tampak digenangin air bercampur solar. Di dalam gudang ada satu unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu. Solar menetes dari mobil box tersebut dan ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang salah satunya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. Pihak Pertamina juga ikut memeriksa gudang tersebut. Kepada wartawan, manajer komunikasi Pertamina Sumbagut, Susanto Agus Satria mengatakan pihaknya berada di gudang itu untuk mendampingi dan mengecek lokasi tersimpannya solar.
Berapa kapasitasnya, hal tersebut menunggu pengecekan dari Polda Sumut. Susanto juga membantah tangki solar tersebut milik Pertamina. Ya, kalau lambang Pertamina bisa di mana itu ya. Yang jelas itu bukan dari Pertamina, katanya. Terkait apakah solar yang ditemukan di gudang itu merupakan solar subsidi atau bukan, Susanto belum bisa memastikan karena masih menunggu penjelasan dari Polda Sumut. Susanto juga mengaku pihaknya belum mendapat informasi apakah solar itu diperoleh dari SPBU. Sampai sejauh ini tidak ada laporan pembelian di SPBU. Kalau soal merasa kehilangan dan ada QR kode, pembeli akan tercatat, keluar beberapa kan bisa kelihatan, katanya. Sementara Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya akan mendalami pemilik sebenarnya dari solar tersebut. Jadi kita tunggu, mekanismenya sedang berjalan. Proses ini sedang dikerjakan oleh penyidik Krimum maupun penyidik Krimsus, katanya. Untuk diketahui, nama AKBP Akhirudin Hasibuan menjadi sorotan karena anaknya Aditya Hasibuan menganiaya seorang mahasiswa. Admiral secara brutal, Akhirudin membiarkan penganiayaan tersebut, bahkan melarang orang yang ingin melerainya. Anggota polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendatangi gudang penyimpanan solar yang berada di dekat kediaman mantan Kabag Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut AKBP Akhirudin Hasibuan Kamis 27 April 2023 siang. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman AKBP Akhirudin Hasibuan di Jalan Guru Sinumbar Raya Karya Dalam, Kecamatan Medan Halvetia, Medan. Dari pengamatan di lokasi, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Bau solar menyeruak tercium dari luar gudang. Gudang berlantai tanah ini juga tampak digenangin air bercampur solar. Di dalam gudang ada satu unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu. Solar menetes dari mobil box tersebut dan ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang salah satunya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. Pihak Pertamina juga ikut memeriksa gudang tersebut. Kepada wartawan, manajer komunikasi Pertamina Sumbagut, Susanto Agus Satria, mengatakan pihaknya berada di gudang itu untuk mendampingi dan mengecek lokasi tersimpannya solar. Berapa kapasitasnya, hal tersebut menunggu pengecekan dari Polda Sumut. Susanto juga membantah tangki solar tersebut milik Pertamina. Ya, kalau lambang Pertamina bisa di mana itu ya. Yang jelas itu bukan dari Pertamina, katanya. Terkait apakah solar yang ditemukan di gudang itu merupakan solar subsidi atau bukan, Susanto belum bisa memastikan karena masih menunggu penjelasan dari Polda Sumut.